Kalian pengen gak sih punya suatu keterampilan? Dikasih sejarah. Tapi pas kalian coba, kalian malah gagal. Tapi kalian tahu, kalian tuh mau bisa kayak gitu. Tapi kagak bisa. Dan ternyata ada satu buku yang bilang untuk jadi terampil dan sukses butuh sampai 10.000 jam. Yap, gue kagak salah, itu nolnya tuh ada 4 kali guys. Masa kagak ada cara yang lebih gampang? Hai warga kreatif, buat kalian yang mau kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim. Gimana di channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatif ya gue, mau itu kreatif membaca buku, mau itu kreatif kripto, mau itu kreatif NFT. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol like ya guys. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini by popular request, The First 20 Hours by Josh Kaufman. Kenapa gue pengen ngebahas buku ini? Karena menurut gue ini juga bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang selalu nanya ke gue, gimana caranya kita bisa mengasah keterampilan, gimana caranya kita bisa akuisisi suatu skills, gimana caranya jadi pintar. By the way, kalau ngomongin pintar ya guys ya, kalian udah tahu belum ya namanya kelas pintar? Itu aplikasi bimbel online yang menjadi solusi belajar online, menggunakan kurikulum nasional dan punya materi yang lengkap. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa mengikuti kelas online, kalian juga bisa memperkaya kalian punya pengetahuan dan keterampilan di kelas pintar ini. Gue mau share dikit beberapa produk terhadap kelas pintar. Ada kelas pintar reguler. Di sini kalian bisa akses ke puluhan ribu kombinasi tipe soal. Ada fitur yang namanya guru. Bisa belajar secara langsung dengan guru yang ahli di bidangnya. Lalu ada soal. Tersedia puluhan ribu latihan soal buat kalian itu lebih siap menghadapi ujian. Lalu ada tanya. Kalian bebas tanya soal apapun setiap harinya. Dan by the way, di tahun 2020 kemarin, platform ini menang suatu awards, yaitu Cellular Awards sebagai Best Education Platform. Tunggu apa lagi? Buruan langsung ke kelaspintar.id, link di deskripsi. Semua bisa pintar. Dan sekarang kita balik ke Kultum hari ini. Disclaimer dulu buat kalian yang pertama kali nonton Kultum gue. Kultum ini adalah gue punya impresi, dimana poin-poin yang gue akan sampaikan itu adalah impresi gue. Mungkin bisa beda dengan apa yang autornya pengen coba sampaikan. Dan di akhir video ada yang namanya peran antagonis, dimana apa yang gue agak setuju terhadap poin di buku ini. So, kita mulai aja. Prolog. Kenapa gue akhirnya beli buku ini? Menurut gue menarik aja, karena gue berasa pas lihat judulnya ini kayak antitesisnya si Malcolm Gladwell nih, yang 10,000 Hours. Dan ternyata benar, si Josh Kaufman pun bahkan mention Malcolm Gladwell di dia punya intro. Dan dari sana akhirnya gue ke-trigger dan gue pengen tahu apa sih dia punya argumen terhadap 10,000 Hours-nya Malcolm Gladwell. Kalian harus coba visualisasi kalian punya disaster. Asumsi kalau misalnya kalian tidak mempunyai skills yang kalian pengen coba akuisisi, apa yang terjadi? Dan coba pikir secara ekstrimnya. Contoh misalkan sekarang kalian kagak bisa bahasa Inggris dan kalian pengen belajar bahasa Inggris. Kalian pikir dulu, kalian visualisasi, kalian pergi ke suatu negara yang cuma bisa bahasa Inggris doang. Dan kalian kagak punya Google Translate dan kalian harus ngomong bahasa Inggris. Nah, dengan kalian visualisasi tersebut, kalian jadi mikir, oke, untuk gua bisa berkomunikasi dengan orang-orang di negara tersebut, apa aja sih yang gue butuh tahu? Visualisasi ini diklaim akan mendorong kalian untuk belajar akuisisi skills tersebut. Coba di breakdown kata-kata apa aja yang kalian butuh tahu, kalimat apa aja yang kalian butuh tahu untuk berkomunikasi dengan sekitarnya kalian. Kalian tahu sedikit aja itu udah cukup. Jadi jangan terlalu terbuai dengan konsumsi materi-materi melulu, tapi kalian harus bisa menjadi praktisi. Di sini dia ada share penemuannya Dr. Stephen Krashen, yaitu yang namanya The Monitor Hypothesis. Learning is only valuable if it allows you to plan, edit, and correct yourself while practicing. Bahasa lebih simpelnya, namanya belajar itu bakal lebih efektif kalau misalkan didampingi dengan yang namanya praktisi.
Dan di buku ini pun dia mencoba mengaplikasikan teori dia ke diri dia sendiri. Jadi dia menjadikan diri dia sebagai studi kasus. Dan dia berhasil mengakuisisi 6 skills di bawah 1 tahun. Dari yoga, ukulele, dan bahkan dia ganti dia punya keyboard. Yang biasa itu orang-orang biasa pakai QWERTY, dia jadi Colmac. Dan dia konklusikan dari dia punya studi kasus, namanya akuisisi suatu keterampilan bukan masalah fisikal, bukan masalah intelektual, tapi masalah emosional. Karena awal-awal kita mencoba mengakuisisi suatu skill, suatu keterampilan, pastinya uncomfortable kan, tidak nyaman kan kita kan. Tapi sambil berjalan, sambil kita praktisi terus, akan menjadi nyaman. Dan di situ pun dia nyinggung terhadap namanya short and intense practice. Jadi dia argue, kita coba alokasikan contoh waktu 20 menit, benar-benar kita tuh intens banget melakukan hal tersebut. Dibandingin kita 1 jam tapi kayak go through the motion. Jadi untuk merekap, Doi itu banyak banget prinsip-prinsip yang dia coba aplikasikan untuk mengakuisisi keterampilan. Gue bakal share apa yang menurut gue sangat penting. Lu harus suka, rasa keinginan tahuan lu harus tinggi. Itu menurut gue sangat krusial. Banyak banget orang yang nanya ke gue gimana caranya menumbuhkan minat baca. Menurut gue kalau misalnya kalian tidak punya rasa keinginan tahuan yang tinggi, pasti minat baca kalian juga rendah. Karena kalian kagak punya rasa haus kan, kalian kagak kehausan untuk membaca materi baru. Ini teraplikasikan juga terhadap semua keterampilan yang kalian pengen coba akuisisi. Dimana kalau kalian punya rasa keinginan tahuan tinggi dan kalian tuh suka, gue yakin kalian pasti bisa akuisisi skill tersebut. Lalu berikutnya jangan terlalu abstrak, bikin suatu goal. Dan kalau bisa itu beneran ada numbersnya. Contoh, kalau misalnya kalian pengen bikin YouTube videos, coba kalian bener-bener spesifikkan kalian punya goal. Contoh, kalau misalkan 100.000 subscriber dalam waktu 1 tahun. Begitu sudah ada goalnya, kalian harus komit, harus melakukan suatu dedikasi untuk mengalokasikan waktu untuk bener-bener ke-cater ke goal tersebut. Menurut gue kebanyakan orang itu susah untuk komit terhadap waktu. Dan akhirnya ya males-malesan dan tidak terakuisisi skillnya. Peran antagonis gue. Di buku ini gue mendapatkan impresi bahwa Josh Kaufman itu sangat memuja intens. Dimana apakah intens itu bener-bener selalu bagus ya? Gue juga kagak tahu. Tapi kalau misalkan di dalam konteks nge-gym, di otaknya gue, opini gue sebagai orang yang tidak mempunyai pendidikan formal di dalam konteks bodybuilding, kenapa harus intens dulu ya? Karena gue pengen kan sesuatu yang fun, sesuatu yang gue pengen look forward to. Kalau misalkan gue datang ke suatu gym dan gue mikirnya adalah gue harus intens dan capek banget, gue jadi kayak gue jadi kayak, aduh males banget ya kayak harus intens kayak gitu loh. Ya walaupun on the record gue berasa bahwa kita itu lebih cocok kerja seperti singa. Kalian berasa burnout, coba kerja kayak singa. Loh kok kayak singa bro? Singa itu kalau misalkan lagi berburu dengan metode sprint. Mereka bener-bener berburu dengan full effort tapi hanya sesaat. Tapi begitu tasknya sudah selesai, mereka nyantai. Jadi advice gue ke kalian yang berasa burnout, cari jam kerjanya kalian dan sprint pada jam kerja tersebut. Alternatifnya kalian bisa kerja kayak sapi, dimana kalian cuma makan rumput dari jam 9 sampai jam 5. Ya kagak selesai dan gitu-gitu aja kerjaannya. Jelasnya pasti ada suatu level of intense yang kita harus maintain. Tapi nggak usah effort itu sampai 150%. Menurut gue, kita maintain di 80-90% intensity aja menurut gue udah cukup. Karena gue pengen ada funnya kan. Gue kagak pengen sesuatu yang gue suka lakukan, contoh working out, menjadi sesuatu yang kayak kerjaan banget, kayak capek banget ya. Karena goalnya gue adalah gue pengen tetap working out setiap harinya. Gue kagak pengen miss gue punya habits. Lalu dalam konteks praktisi terus. Yes, gue setuju banget bahkan kalau misalkan kalian tahu, gue punya moto yang namanya kuantitas bikin kualitas. Tapi menurut gue itu hanya bisa diaplikasikan pas awal banget. Just to get your feet wet. Begitu kalian sudah masuk ke suatu level of expertise, ada suatu kualitas yang kalian harus maintaining. Poinnya gue adalah ada suatu titik di kalian punya timeline di mana kecepatan itu sudah tidak berarti lagi. Atau lebih tepatnya, kecepatan itu sudah tidak efisien lagi. Karena kalian harus maintaining quality-nya. So, recommended-kah kalian untuk beli buku ini? Menurut gue, buat kalian yang pengen akuisisi skill dan pengen tahu argumen-argumennya Josh Kaufman kenapa dia bisa menciptakan prinsip-prinsip ini, menurut gue worth it untuk dibeli. Dan kalau misalkan kalian kagak peduli terhadap supporting argumennya, ya kalian bisa cek sih prinsip-prinsipnya apa aja di google.com. Gue kagak ada book notes terhadap buku ini karena menurut gue semuanya pretty straightforward. Tapi buat kalian yang pengen menjadikan kreator itu profesinya kalian bisa cek gue punya ebook 20% viral, dimana gue buka-bukaan gimana caranya kalian bisa menjadikan kreator ini profesinya kalian dan pastinya menghasilkan ratusan juta.
link di deskripsi. Dan seperti biasa ada books giveaway iku-ikuan, dimana itu adalah gue punya bentuk aksi sosial ke kalian yang pengen beli bukunya langsung dan kalian baca. Boleh buku apapun, kagak harus Josh Hoffman punya, kalian bisa share aja buku apa yang kalian mau. Cara untuk ikut giveaway ini sangat gampang, kalian tinggal subscribe, komen, apapun terhadap Kultum hari ini, protagonisnya, apa yang gua miss, pokoknya apapun. Abis itu follow gua di Instagram, karena gua bakal share pemenangnya di Instagramnya gua. Itu aja. Nextnya kalian pengen gua bawain Kultum apa, bisa tinggal komen aja di bawah. Kalau bisa buku anti-mainstream, buat gue juga lebih semangat ngebawainnya. Karena kalau misalnya mainstream gitu, gue jujur agak males, karena artinya kalian pasti udah baca kan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.